Jadi kita membuat suatu senyawa, mensintesis suatu senyawa yang bisa digunakan untuk diagnosis atau terapi suatu penyakit, khususnya kanker. Selamat sore sahabat literasi, salam sehat, salam semangat. Kali ini kita dari podcast literasi dan komunikasi mengajak teman-teman kembali ngobrol dengan orang-orang hebat. Salah satunya sahabat saya, Mas Dani, yang kabarnya nih sedang studi di satu kampus yang luar biasa gitu ya. Bahkan di satu tempat yang juga teman-teman akan dengar sendiri dari beliau. Pembelajaran ini kami harapkan menjadi satu motivasi, stimulus bagi sahabat literasi yang memang punya niat tinggi untuk studi tinggi begitu. Meskipun Anda tidak punya ekonomi yang cukup gitu, jangan takut, banyak kesempatan yang bisa kita raih gitu ya. Oke, untuk menghemat waktu kita langsung saja sapa Mas Dani Ramdhani begitu. Selamat sore Mas Dani, apa kabar? Selamat, baik. Selamat sore semuanya. Ya, Mas Dani saat ini ada di mana nih, Mas? Saya lagi ada di Indonesia. Kebetulan saya lagi pulang dulu. Tepatnya di mana, Mas? Indonesia banyak loh. Saya di Ciamis. Oh, Ciamis. Iya, saya di ibu saya. Kebetulan ibu saya lagi sakit, jadi saya pulang dulu sebentar. Oke. Ya, sakit apa nih, Mas? November kemarin ibu kena stroke ringan. Oke. Ya, jadi saya pulang dulu. Nanti September saya balik lagi ke Jepang. Oke. Oh, jadi Mas Dani studi di Jepang nih? Oke, langsung aja. Ya. Mas Dani studi di Jepang di mananya, Mas? Di kampus apa? Lalu ambil program apa, Mas? Saya studinya di Tohoku University di Sendai, di kota Sendai, provinsi Miyagi, Jepang. Saya ngambil bidang radiopharmaceutical chemistry. Ya, artinya apa sih, Mas, yang disebut dengan bidang Anda tadi itu? Radiopharmaceutical chemistry. Jadi kita membuat suatu senyawa, mensintesis suatu senyawa yang bisa digunakan untuk diagnosis atau terapi suatu penyakit, khususnya kanker. Kanker ya? Jadi kita menggunakan radioaktif sebagai tracernya. Oke. Nah, kira-kira kalau diterapkan di dalam kesehatan itu seperti apa, Mas? Kira-kira, Mas? Oke, jadi mungkin teman-teman lebih familiar dengan sinar X untuk mengetahui sebagian dari tubuh yang ada abnormal kondisi. Nah, untuk posisi di Indonesia bidang ini masih sangat belum berkembang. Jadi senyawa ini digunakan untuk mengetahui tingkat keparahan atau deteksi awal suatu penyakit tertentu. Jadi kita memakai sistem drug targeted, jadi sistem pengobatan tertarget. Kita menggunakan target suatu marker tertentu untuk penyakit dan mendiagnosisnya dengan pemantauan imaging, pencitraan. Itu sama nggak dengan MRI, Mas? MRI bagian. Jadi MRI adalah suatu alat untuk mengimaging suatu kondisi pasien dengan beda metode. Kalau MRI itu menggunakan magnetic resonance, dan kita menggunakan membentuk suatu senyawa contrast agent yang digunakan untuk MRI. Jadi radiopharmaceutical chemistry itu membuat suatu senyawa bisa digunakan untuk MRI, untuk CT scan, PET scan, SPECT, dan lain-lain. Tujuannya diagnosis dan terapi atau gabungan dua-duanya. Diagnosis iya, terapi iya. Jadi teranostik, terapi dan diagnostik. Oke. Lalu berarti kan Mas Dani sedang finalisasi riset gitu, Mas ya? Iya. Nah, rencana lokusnya di mana, Mas? Di Indonesia kah? Kenapa? Lokusnya di mana? Di Indonesia atau di Jepang? Saya dosen di Indonesia, di Unpad. Ya, maksudnya risetnya Mas Dani itu kan tentang ini kan radiopharmaceutical chemistry itu lokus penelitiannya di Jepang kah atau di Indonesia? Iya, di Jepang, ada sebagian juga di Indonesia, tapi kalau di Indonesia lebih cenderung computational chemistry untuk mendesain suatu senyawa
Jadi sebelum kita mensintesis suatu senyawa, kita melakukan pemodelan molekul untuk mencari kondisi seideal mungkin sebelum kita melakukan sintesis nyata. Jadi kalau mensintesis kan banyak sekali zat atau senyawa yang bisa terbentuk. Nah, pemodelan molekul kita cari, kita men-screening kemungkinan-kemungkinan yang memiliki possibility yang terbesar dan terbaik. Oke. Berarti nanti kalau di Jepang itu kan memang negara maju yang sudah menerapkan berbagai teknologi ya. Lalu kalau kira-kira penerapan nanti Indonesia bisa nggak Mas? Atau seperti apa? Di Indonesia sendiri untuk radiasi sangat bisa, dan beberapa BUMN juga dari 2019 itu udah mulai suatu divisi unit seperti Kimia Farma, dia membentuk unit untuk radiofarmasi juga ada. Terus rumah sakit juga udah mulai menyediakan sarana diagnosis untuk penunjang riset. Banyak sekali sekarang. Dan di kita di bawah pengawasan Bapeten dan Batan. Badan Atom Tenaga Nuklir. Batan. Oke. Ya, Batan. Saya dengar tadi Batang, saya pikir ini Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ya. Wah, ini kan bicara tentang radio pharmaceutical chemistry. Wah, saya dulu Mas, terus terang ini pelajaran saya dulu waktu SMA itu S1 ya. Fisika begitu. Pada sekolah saya kembali ke guru ya tuh. Iya. Itu memang orang-orang menurut saya itu orang-orang yang menguasai fisika, kimia, itu orang-orang luar biasa itu sebab. Jadi sahabat literasi lihat ya, kita saat ini menyaksikan nih bagaimana Mas Dhani bisa dengan enjoy-nya menceritakan tentang proses satu radiochemical ya, yang memang dibutuhkan untuk bisa SNR X, lalu kemudian MRI, CT scan, begitu bagian-bagian tadi ya, itu kan hal yang memang bagi banyak orang itu tidak familiar. Nah, bagi sahabat literasi yang mau bertanya tentang hal-hal yang disampaikan oleh Mas tadi, monggo silakan hubungin kami di nomor atau di medsos yang ada di layar ini. Kami akan segera menjawab Anda sesegera mungkin, tentunya dengan diskusi dengan Mas Dhani nanti ya. Silakan, kami mengundang teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, Mas Dhani, selama studi itu berarti Mas Dhani ada di Jepang ya, bukan online ya? Enggak, kita masuk di Jepang. Oke, sejak tahun berapa Mas di Jepang Mas? Di Sendai? Saya 2019 gabung di Jepang, di Tohoku 2019. Oh, 2019? Sekarang, ya. Oh, 2019. Loh, Mas Dhani, kan di Jepang itu mahal ya Mas. Saya pernah berkesempatan itu riset di Jepang, di Kyoto. Itu luar biasa loh harga apato atau apato itu harga apartemen ya. Nah ini Mas pasti banyak duit nih kalau gitu. Dari mana Mas duitnya Mas? Kok bisa sekolah ke Jepang Mas? Iya benar, living cost di Jepang mungkin di Asia kategorinya mahal ya. Terutama untuk apartemen itu spare money-nya lumayan besar. Alhamdulillah saya disupport oleh beasiswa pemerintah PDP. PDP itu lembaga pengelola dana pendidikan. Betul, ya lembaga. Oke, berarti didukung oleh LPDP. Kalau dari kampus? Betul. Kampus enggak, karena kita enggak mengenal double funding. Jadi di kampus Unpad sendiri ada beasiswa untuk staff, tapi karena saya udah ada, jadi di regulasinya juga tidak boleh double funding. Jadi ya kita follow the rules-nya. Jadi Mas Dhani mengajar di Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran di Bandung. Berarti mungkin 2-3 tahun lagi selepas studi ini bisa langsung jadi dekan ya. Amin ya. Atau saat ini sudah jadi dekan. atau tajur. Ketua jurusan. Enggak. Kita rakyat biasa saja. Oke. Tapi boleh dong nanti didoakan sama kita juga. Amin. Jadi dekan gitu kan. Oke, menarik nih Mas Dhani. Nah, Mas Dhani kan tadi bicara tentang hal yang bagi saya yakin bagi sebagian masyarakat Indonesia mungkin tidak familiar ya bicara tentang radio pharmaceutical chemistry gitu. Ini kan sesuatu yang ya memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia begitu. Nah, Mas Dhani ketika studi itu gimana Mas? Apa nih Mas suka dukanya Mas? Apa enjoy aja gitu, nggak ada masalah atau gimana?
kalau hidup pasti ada masalahnya, pasti nggak mungkin hidup nggak ada masalah. Cuma kita bagaimana menyikapi masalah itu supaya kita tetap enjoy. Kalau di Jepang sendiri yang saya rasakan itu masalah bahasa, Mas. Bahasa di Jepang mungkin bukan mungkin ya. Kebanyakan orang-orang Jepang untuk komunikasinya sangat susah untuk bahasa Inggris. Yes. Ya, itu yang menjadi kendala utama bagi saya. Associate profesor saya sangat-sangat kurang berbahasa Inggrisnya. Jadi dan ketika saya masuk di gabung di kampus, kita ada 6 bulan satu semester untuk mempelajari bahasa, dan itu kebetulan pas lagi corona pandemi. Jadi kita online, jadi nggak maksimal belajarnya bahasanya. Jadi sangat-sangat tidak maksimal untuk mendapat kemampuan bahasa Jepang. Jadi kendalanya yang saya rasakan itu satu. Yang kedua, untuk hidup mungkin karena saya Muslim, untuk halal foodnya masih kurang. Ya itu aja sih, Mas. Yang lainnya ya enggak, inilah. Kalau suhu gitu, Mas? Suhu ya enjoy ya, Mas. Summer, winter ya kita nikmatin saja, nggak terlalu masalah buat saya. Oke. Artinya Bandung juga memang agak lebih dingin dari Jakarta ya? Agak lebih dingin ya. Terus Jakarta panas. Ketika ke sana ya cukup ini bisa beradaptasi dengan dingin di sana ya. Karena di Jepang juga sahabat literasi juga ada masa-masa di Jepang itu juga cukup panas ya. Ketika itu summer mungkin Mas ya. Summer itu cukup panas ya. Itu ketika Mas, bunga apa Mas? Sakura. Bunga sakura itu muncul, itu biasanya itu di musim-musim antara peralihan musim dingin, musim dingin ke musim panas begitu, gitu ya. Jadi sahabat literasi yang ingin studi ke Jepang, wow, boleh bermimpi dan kami dorong supaya Anda mewujudkan mimpi Anda begitu. Betul sekali. Iya. Nah, Mas tadi kan sebutkan dari pembiayaan LPDP yang studi di Jepang. Tahun berapa tadi Mas masuknya? 2019? 2009 bulan Oktober. 2019. Di Jepang itu untuk studi ada 2 periode, April dan September Oktober. Ya April Oktober masuknya. Maksud saya 2019 kan, bukan 2009. Betul. 2019 bulan Oktober. Oke, masuknya di situ. Loh, Mas Dani itu dapat LPDP tahun berapa? Saya batch sama dengan Mas saja 2016. Ada timeline 3 tahun nih. Gimana nih? Apa udah dokter lagi? Gimana? Enggak. Kebetulan saya karena saya PNS ada kekeliruan dalam pengajuan tugas belajar. Jadi saya ada jeda di sana dan pembimbing di sana juga ada pergantian. Jadi itu yang saya jelaskan kepada pimpinan LPDP dan alhamdulillah masih bisa dilanjutkan siswanya. Artinya Anda sudah berangkat dulu ke Jepang 2016 begitu? Enggak. 2019 saya berangkat, 2018 saya ketemu pembimbing untuk berdiskusi. Setelah ada kepastian, saya langsung ke Jakarta ke bagian pimpinan LPDP untuk menceritakan kondisinya dan alhamdulillah masih bisa dilanjutkan. Oh, bentar. Berarti Anda 2018 itu ke Jepang untuk saya ke Jepang dulu, ya. Okay. Seminggu ketemu langsung sama promotor ya, senseinya, promotornya, diskusi segala macam kondisi dan setelah dari Jepang saya pulang langsung ke LPDP menceritakan dan alhamdulillah sangat supporting ya responnya. Iya betul, sangat support. Oke. Jadi sahabat literasi, segala sesuatu ketika kita sudah terima beasiswa LPDP, meski kita belum langsung studi, kita masih bisa komunikasikan sesuai dengan argumentasi yang bisa mesen baik oleh pihak kampus maupun pihak pemberi beasiswa gitu ya. Wah, cakep bener nih. Berarti kalau 2019 Anda akan selesai tahun berapa nih Mas? 2023? Kenapa? Akan selesai tahun berapa? September 2023 September. Oke, berarti 4 tahun ya? Ya, 4 tahun. Wow. Program total 4 tahun. Ya, siap. Berarti nanti pergantian udah tahu lah siapa presiden baru ya. September 2024 loh ya kan, udah pemilu. Oh iya benar 2024 ya. Bulan apa ya Mas ya? Biasanya tuh ya pilpres Juli Agustus ya. April lah, bulan April. April ya. April itu kan biasanya ini pileg ya.
Ya, ya, Juli gitu. Iya.